Oke, halo semuanya. Hari ini saya Kenneth Jose ingin membacakan jawaban dari kelompok ARETE. Untuk jawaban nomor satu, Epikureanisme dan hedonisme adalah dua filsafat yang memiliki beberapa persamaan, tetapi juga beberapa perbedaan penting. Secara populer, hedonisme sering dianggap sebagai pencarian kenikmatan dan kepuasan sensual semata. Sementara epikureanisme seringkali dikaitkan dengan konsep kebahagiaan dan hidup yang sederhana. Hedonisme adalah pandangan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tertinggi dalam hidup, dan ini dicapai melalui pencarian kenikmatan dan penghindaran penderitaan. Hedonisme cenderung memprioritaskan kesenangan sensorik dan kepuasan segera, dan sering dikaitkan dengan konsep hedonisme yang berlebihan tanpa kendali. Di sisi lain, Epikureanisme adalah filsafat yang didasarkan pada ajaran Epikuros, seorang filsuf Yunani kuno. Epikureanisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai melalui pencarian kesenangan yang bijaksana dan hidup yang sederhana. Dalam pandangan Epikuros, kenikmatan jangka panjang dan kedamaian batin adalah yang terpenting, dan kepuasan sensual yang berlebihan tidak dianggap sebagai sumber kebahagiaan yang sejati. Dengan demikian, sementara hedonisme cenderung fokus pada pencarian kenikmatan segera uh, tanpa pertimbangan etika atau dampak jangka panjang. Epikureanisme mengajarkan bahwa kebahagiaan yang berkelanjutan memerlukan pengendalian diri, pemikiran yang bijaksana, dan juga hidup yang sederhana. Nomor 2, menurut Epikuros, kenikmatan tanpa batas tidak dianggap sebagai kenikmatan yang sejati. Epikuros mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada pencarian kenikmatan yang bijaksana dan terkendali, bukan pada pengalaman kenikmatan tanpa batas. Terdapat beberapa alasan mengapa Epikuros berpendapat demikian. Yang pertama yaitu hukum pengurangan kenikmatan, yang kedua penurunan kenikmatan secara keseluruhan, dan yang ketiga ketergantungan dan kehancuran. Dengan demikian, Epikuros percaya bahwa kenikmatan yang sejati terletak pada pengalaman kenikmatan yang bijaksana, seimbang, dan terkendali. Kesenangan dalam hal-hal Menemukan kesenangan dalam hal-hal sederhana, menjaga keseimbangan dalam hidup, dan menghadiri pengerjaan kenikmatan tanpa batas adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan bermakna. Nomor 3, Epikuros mengajarkan bahwa untuk mengatasi ketakutan akan kematian, kita perlu merenungkan keabadian jiwa, karena baginya kematian adalah akhir dari pengalaman dan sensasi, dan jiwa kita tidak lagi merasakan apapun setelah mati. Dengan memahami bahwa ketakutan akan kematian sebenarnya adalah ketakutan akan pengalaman yang hilang, Epikuros berpendapat bahwa kita sebaiknya tidak takut akan kematian, dan sebaiknya hidup dengan bijaksana untuk mencapai kebahagiaan. Konsumerisme dewasa ini untuk pertanyaan nomor 4. Konsumerisme dewasa ini yang ditandai dengan dorongan yang tak terpuaskan untuk memiliki barang-barang material dan mencapai kesenangan duniawi dapat dikritik dengan mengacu pada ajaran Epikuros. Epikuros, seorang filsuf Yunani kuno, menekankan pentingnya hidup yang sederhana dan pengendalian diri untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Berikut adalah beberapa kritik terhadap konsumerisme dengan pandangan Epikuros. Yang pertama, keserakahan dan ketegangan batin. Konsumerisme mendorong keserakahan dan keinginan yang tidak terbatas untuk memiliki barang-barang baru. Kedua, ketergantungan pada kebendaan. Konsumerisme dewasa ini mendorong ketergantungan kita pada benda-benda material sebagai sumber dari kebahagiaan. Hedonisme permukaan, yaitu konsumerisme sering kali berfokus pada kepuasan jangka pendek dan kesenangan permukaan. Yang keempat yaitu kerusakan lingkungan. Konsumerisme berlebihan juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Dalam kesimpulannya, kritik atas konsumerisme dewasa ini dengan pandangan Epikuros menyoroti pentingnya hidup yang sederhana, pengendalian diri, kebebasan dari keinginan tak terpuaskan, dan pemenuhan kebutuhan spiritual dan emosional sebagai landasan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Dengan mempertimbangkan ajaran ini, kita dapat mengevaluasi kembali prioritas dan pola konsumsi kita untuk mencapai kebahagiaan lebih bermakna dan berkelanjutan. Sekian jawaban dari kelompok ARETE. Terima kasih telah mendengarkan.